gading berwajah biasa saja ini tak mengira jika kisah cintanya rupanya harus kandas penuh derita. Nih, beras karung buat kamu dan jauhi anak tampan saya. Karena kamu tak pantas untuk menjadi keluarga Minatan. Di tengah kesedihan mendalam, siapa sangka wanita ini menemukan bongkahan-bongkahan emas ketika ia tak sengaja mencongkel tanah saat sedang membersihkan teras rumahnya. Disitulah ia menyadari bahwa tanah karangan rumahnya terdapat gunung emas terbesar di Lampung. Dalam semalam, nasib wanita bertubuh biasa-biasa saja ini berubah. Kini ia menjadi orang paling terpandang di Lampung dan dikenal sebagai CEO PT Kupret Emas. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Oh, jadi ini kerjaan kamu sekarang? Gembel sekali. Siap-siap ya, kamu harus kerja melayani kami. Karena anak tampanku akan aku jodohkan dengan CEO PT Kupret Emas, pemilik gunung emas terbesar di Lampung. Pergi kamu, jangan dekat-dekat. Kenapa mereka panggil dia yang mulia ya, Bu? Jangan norak kamu. Itu kan panggilan kepada pelayan di rumah orang kaya. Lihat itu. Hormat kepada CEO PT Kupret Emas. Siti, kamu nggak apa-apa? Siti, maafkan ibu ya. Ibu tidak tahu kamu CEO PT Kupret Emas. Tolonglah, kamu balikan sama anak tampan ibu. Kalian itu pasangan yang cocok sekali. Aku sudah bertunangan dengan Mr. Dedi, CEO PT Sumpit Emas. Aku mencintainya. Apa? PT Sumpit Emas itu kan perusahaan tambang gunung emas terkaya di Asia Tenggara, Bu. Tidak mungkin. Apa buktinya? Tepuk tangan dong. Tidak mungkin. Kalau anakku gagal menikahi PT Kupret Emas, siapa yang akan membiayai gaya hidup borosku ini? Siapa? Paham kan sekarang? Lebih baik kalian ubah gaya hidup kalian dulu. Baru kalian bisa menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Anak buah, kawal mereka keluar dari sini. Aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang begitu cerdas. Kamu adalah sosok yang pantas menjadi istri CEO PT Sumpit Emas. Hahaha. Maukah kamu menikah denganku? Demi mensinergikan kedua perusahaan raksasa ini. Iya, aku bersedia. Inilah detik-detik pernikahan Siti, gadis beruntung yang menikahi pria pujaannya, yaitu Mr. Dedi, seorang CEO PT Sumpit Emas. Akhirnya, cinta tulus mereka dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan yang menandai babak baru kisah mereka. Atau, akankah ada bahaya yang mengintai mereka? Dengan terjadinya pernikahan ini, maka PT Kupret Emas dan PT Sumpit Emas resmi bersatu. Hidup PT Kupret Emas, hidup PT Sumpit Emas. Bagus sekali. Akhirnya impianku untuk menjadi pemilik perusahaan emas terbesar di Lampung dan Asia terwujud sudah. Apa maksudmu, wanita yang sudah tidak muda lagi? Mungkin kalian semua belum tahu. Akan kuberitahukan sekarang kebenarannya
bahwa sebenarnya Adi anak tampan ibu dan Mr. Daddy adalah saudara kembar identik yang telah lama hilang. Tidak mungkin. Apa buktinya? Kalian adalah anak kembar ibu. Daddy, anakku yang sudah lama hilang. Maafkan ibu. Ibu dulu menitipkan kamu di depan rumah orang kaya di Afrika. Sepertinya apa yang dikatakan benar. Menurut dokter ahli, kemungkinan bayi lahir identik dengan tanda lahir sama hanya 1:1000 kasus di dunia. Berarti kau adalah ibuku dan kau adalah adikku. Akhirnya cita-citaku menjadi orang kaya terwujud juga. Ibu mertua, adik ipar, aku bahagia menerima kalian di keluarga ini. Tapi ingat, walaupun sudah jadi orang kaya baru, jangan boros ya. Aku kok merasa ada yang kurang dan salah. Apa benar suamiku punya saudara kembar? Apa perlu saya diam-diam melakukan tes DNA? Akhirnya, bukan tes DNA tanpa pengetahuan siapapun. Di sebuah acara pesta, Mr. Daddy akan mengumumkan kepada seluruh relasinya bahwa Adi adalah saudara kembar yang sudah lama hilang. Sekaligus akan mengumumkan pembagian aset perusahaan di PT Sumpit Emas. Saya, pimpinan PT Sumpit Emas, akan mengumumkan bahwa Adi, anak tampan ibu, adalah saudara kembar saya yang telah lama hilang, sekaligus juga pewaris dari PT Sumpit Emas. Kamu berhenti, dia bukan adikmu. Apa? Jelaskan, apa semua ini? Tidak mungkin, itu palsu. Adi anak tampan ibu adalah adikku, Daddy. Ini asli, terbukti, ada kabar padatnya. Benar, ini surat yang asli. Berani-beraninya kalian mengakui aku selama ini. Tapi bagaimana dengan yang ini? Kalian punya tanda lahir yang sama. Tidak. Lagi-lagi aku gagal menjadi orang kaya. Mana belanjaan onlineku masih banyak di keranjang. Sekarang aku harus bagaimana? Tidak. Mau jadi kaya, tidak perlu menjadi jahat. Apalagi bergaya so jadi orang kaya. Hiduplah semampunya, jangan semaunya. Oke? Siti, kamu memang cerdas dari dulu. Maafkan aku sempat percaya pada mereka. Mulai detik ini, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mulai sekarang, aku tidak mau berurusan dengan orang ini lagi. Pengawal, bawa mereka pergi dari sini. Sudahlah, Daddy. Kita maafkan saja. Ya sudah, ini ada cek buat kalian. Jadilah CEO di perusahaan kalian sendiri. Dan jangan ganggu kami lagi. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa jadi CEO perusahaan tempe terbesar di Lampung. Ibu, daripada kita halu-halu mulu, mending kita maaf-maafan dulu. Saya Siti. Dan saya Mr. Daddy, mewakili PT Sumpit Emas dan PT Kupret Emas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi,